penanganannya sendiri. Jadi kalau kita lihat dari penyebabnya sendiri. Nah, penyebabnya ini memang dari Gulkarmat maupun kepolisian gitu. Memang bilang kalau diduga kuat ini penyebabnya ada dari lantai 7. Yang dimana lantai 7 ini memang merupakan tempat adanya tempat hiburan malam, Shell. Nah, jadi penyebabnya itu seperti itu. Dari sana diduga kuatnya. Karena memang kalau kita lihat, seperti yang tadi udah gue sebut tuh ya, 6, 7, dan 8 tuh yang paling terdampak mayoritas apinya. Nah, lalu berangsur-angsur dipadamkan 6 hari setelah kejadian. Ini Gulkarmat itu akhirnya menemukan adanya material peredam suara nih, Shell. Kalau kita tahu kan pastinya tempat hiburan malam tuh musiknya gede banget ya gitu. Dan memang pastinya harus memenuhi standar supaya polusi suara atau mungkin suara di dalam tempat hiburan itu tidak keluar dan mengganggu warga sekitar. Ada bahan yang dimana digunakan ini khusus untuk meredam suara yang namanya adalah glass wool. Nah, glass wool ini itu kalau dari deskripsinya petugas kebakaran, jika terkena paparan api itu bahkan kayak gulali masuk ke dalam mulut. Wow. Cepetnya secepat itu. Jadi langsung habis gitu. Hitungannya kayak gulali masuk ke dalam mulut kan lenyap gitu ya langsung, Shell. Kena air atau kena masuk ke dalam mulut kita kan hilang. Begitu pula dengan glass wool. Jadi memang penghantaran api, konduksi apinya begitu tinggi. Itu sih. Jadi itu yang diduga kuat berasal dari sana. Akhirnya materialnya pun banyak. Kita tahu kalau ada tempat hiburan malam berarti ada dapur di sana. Lalu di lantai 8 tuh memang ada penginapan, ada lounge, ada cafe yang memang berarti ada dapur. Nah, itu kan berarti juga ada potensi sangat besar untuk adanya ledakan-ledakan dari tabung-tabung gas atau mungkin karena apinya besar juga mungkin terkena dengan barang-barang elektronik kayak gitu sih, Shell. Jadi memang untuk hantaran apinya begitu cepat, apalagi di lantai 8 ini sendiri memang memiliki denah dengan sekat-sekat yang begitu banyak, Shell. Jadi antar ruangan itu sekat-sekat begitu banyak sehingga hantaran api kan pasti dengan sekat-sekat tersebut lebih cepat nyambarnya, lebih cepat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, baik panas maupun titik-titik api. Nah, selain material mudah terbakar dari gedung ataupun glass wool tadi yang sudah gue sebutin ya, di sini proses pemadaman lantai 8 dan 9 di Glodok Plaza memang penuh tantangan. Kenapa? Karena kalau dari cerita, di lantai 9 itu ternyata sudah ambruk ke lantai 8. Dan ternyata di seng dan juga baja ringan yang memang menjadi tiang-tiang dari para gedung Glodok Plaza ini sendiri itu turun sehingga menghalangi proses evakuasi gitu. Mereka harus membuka jalan. Nah, petugas pemadam pun harus berhati-hati karena memang banyak kaca, pecahan kaca. Sempat ngobrol waktu itu kan memang kita juga akhirnya waktu itu sempat di-upload, Shell. Kita sempat digantiin sama Junas-Junas lainnya. Ada Kak Abel, lalu di sana juga ada Zevanya, lalu juga ada Suara. Memang menyatakan kalau ditanya dari wawancara tuh mereka bilang pemadam tuh bahkan pakai boots aja bisa tertancap beling, apalagi kita. Makanya memang wartawan tuh diimbau untuk sangat berhati-hati dan memang waktu itu sempat diizinkan masuk untuk ambil gambar, itu pun memang dijagain, tapi memang sekarang sudah tidak boleh. Karena untuk apa? Untuk menjaga kejadian kebakaran ini supaya aman dan bisa diolah TKP nantinya oleh kepolisian dengan kondusif, dengan nggak ada perubahan. Tempat kejadian ini nggak terbanyak dikontaminasi lah. Nah, di sana pun atapnya rawan runtuh, Shell. Jadi memang cukup membahayakan, harus dengan APD penuh gitu.